البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bantahan pada orang UAS yang mengatakan sebagian orang tidak mau pemilu tetapi memakai juga fasilitas pemerintah? Siapa UAS itu? Si Abdul Somad itu kah? Taib. Untuk menjawab itu, maka kita katakan bahwasanya pemilu itu buah dari demokrasi, demos kratos, kekuasaan rakyat. Ini kata-kata kufur. Kita tidak mengatakan orang yang mengatakan kekuasaan adalah milik rakyat berarti langsung kafir, tidak. Tapi ini kata-kata kufur. Karena apa? Kekuasaan adalah milik Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan terserah Allah mewakilkan pelaksanaan hukum pada siapa, itu terserah Allah. Wajib mengikuti hukum Allah, bukan hukum sesuai dengan selera kebanyakan rakyat. Pemerintah itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah yang menakdirkan mengangkat siapa atau menjatuhkan siapa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Rasulullah, wahai Allah, pemilik seluruh kekuasaan, engkau memberikan kekuasaan pada orang yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kekuasaan dari orang yang engkau inginkan. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan orang yang engkau inginkan. Di tanganmu lah seluruh kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah lah yang menakdirkan itu masalah siapa yang menjadi penguasa. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasanya keadaan pemerintah itu mencerminkan keadaan rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka kalau rakyat sendiri di pasar-pasar, di jalan-jalan, atau mungkin di mana di kantor-kantor, atau di sekolah-sekolah, atau bahkan di pondok-pondok, itu ternyata misalkan kebanyakan dari individu-individu rakyatnya justru adalah orang yang banyak menipu, banyak berbohong, banyak berkhianat. Maka jangan harap pemerintahnya itu menjadi seperti Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz atau bahkan Khulafaur Rasyidin. Jangan harap itu. Kalau rakyatnya lebih condong kepada hawa nafsu, rakyatnya lebih suka kepada budaya orang-orang kafir dan membanggakan tradisi-tradisi yang tidak islami, bahkan boleh jadi sebagian menghina ajaran Nabi dengan alasan ini ajaran Arab. Jangan harap kemudian mereka akan memiliki penguasa seperti Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Tayyib. Karena keadaan penguasa itu mencerminkan keadaan mayoritas rakyat. Maka kalau kita merasakan penguasa kita, Anda tidak bicara hanya dalam terkait dengan negara tertentu, seluruh dunia pola-polanya adalah seperti itu memang. Maka kalau kita merasakan penguasa kita tidak memuaskan, maka hendaknya kita tahu ini adalah hasil dari kesalahan mayoritas kita sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang hasan li ghairi oleh dari Al Hasanul Basri, beliau mengatakan jaurus sultan ini adalah uqubatun min uqubatillah. Kecurangan penguasa ini salah satu dari hukuman Allah, yaitu hukuman kepada rakyat. Fala tu'aridu iqaballahi bis-saif, maka jangan kalian menentang hukuman Allah itu dengan pedang. Jadi kalau ingin mengganti penguasa bukan dengan cara kekerasan, bukan cara penggulingan, baik penggulingan secara terang-terangan, secara keras, ataupun penggulingan secara halus, rahasia dan resmi lewat pemilu. Pemilu hakikatnya menggulingkan penguasa. Baik, maka cara memperbaiki adalah dengan bertaubat kepada Allah dan bersabar, bukan dengan cara melakukan penggulingan. Maka orang yang tidak ikut pemilu, dia ikhlas, tidak ikut pemilu dan tahu dalil-dalil, tahu ilmunya, justru disyukuri karena dia tidak ikut memberontak. Pemilu hakikatnya pemberontakan secara halus. Pemerintah, siapa yang mensyariatkan bahwasanya pemerintah hanya boleh berkuasa 5 tahun, setelahnya mungkin untuk dirombak, mungkin untuk dijatuhkan. Ini pakai ajaran siapa? Ajaran kufar, bukan ajaran Islam. Maka orang yang tidak ikut pemilu, insya Allah ini kalau dia punya ilmu dan keikhlasan, ini adalah tanda kebaikan. Dia tidak ingin ikut memberontak. Maka harusnya disyukuri. Adapun masalah fasilitas pemerintah, memang ini kewajiban mereka. Mereka sendiri yang berjanji waktu kampanye, waktu campaign itu berjanji akan begini, berjanji akan menurunkan harga, berjanji akan
memberikan bantuan begini, fasilitas begitu dan seterusnya. Ini adalah kewajiban mereka. Adapun para juru dakwah yang entah apakah dia ikhlas ataukah dia riya mencari pujian pihak tertentu, maka dia khawatirkan dia terkena hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ka'ab ibnu Ujrah dan juga sahih dari Jabir. Rasulullah SAW telah mengatakan, innaha satakunu ba'di umara, sesungguhnya sepeninggalku akan ada para penguasa, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim, kemudian barang siapa masuk menemui mereka, kemudian dia membenarkan mereka atas kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka, falaisa minni walastu min, maka dia bukan termasuk dari golonganku dan aku bukan termasuk dari golongan dia, wala yarida alayyal haud, dan dia tidak akan datang kepadaku di telagaku. Wa man lam yusaddiqhum, dan barang siapa tidak membenarkan mereka, yaitu tidak membenarkan bikadzibihim dengan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, tidak membantu mereka atas kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana min, maka dia termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari golongan dia, wa huwa waridun alayyal haud, dan dia akan datang kepadaku di telagaku. Baik, kalian sendiri sudah tahu pola-pola pemerintah yang terbentuk lewat pemilu itu bagaimana? Apakah kalian sendiri berani mentazkiyah mereka adalah orang-orang yang jujur, ataukah kalian sendiri mengeluhkan atas banyaknya kedustaan? Maka bagaimana malah didukung dan dibenarkan kedustaannya itu? Dan bukankah mereka banyak melakukan kezaliman? Kita tidak mengatakan mereka zalim, saya sendiri baik bersih, tak. Kita sendiri banyak kesalahan, tetapi kita dilarang untuk mendukung kezaliman. Sementara pemilu itu banyak kezalimannya, demokrasi banyak kezalimannya, merampas haknya Allah Ta'ala dan seterusnya, hak para makhluk juga dan sebagainya. Maka tidak layak yang seperti ini dibantu, apalagi yang juru dakwah yang sudah tahu ilmu malah berbicara dengan bahasa-bahasa yang entah dia itu mencari pujian siapa dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tayyib. Sementara pemerintah memang kewajiban mereka untuk menyejahterakan rakyat, untuk membangun fasilitas-fasilitas dan sebagainya agar rakyat tidak sengsara, tidak menderita, agar rakyat bahagia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyyah yamutu yauma yamut ghashan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Tidak ada satu hamba pun yang Allah jadikan dia sebagai ra'in terhadap rakyat, sebagai yang melayani, yang merawat, yang mengatur, yang mengelola terhadap rakyat. Kemudian dia mati, pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan atasnya surga. Kalian sendiri sudah tahu banyaknya penipuan-penipuan, janjinya begini-begini, tapi berapa persen yang sudah dijalankan itu? Kalian sudah tahu, kalian sendiri sudah sering mengeluh. Kalau kalian tidak mengeluh, niscaya kalian tidak perlu ikut pemilu, biarkan penguasa berkuasa sampai mati. Tapi kalian sendiri pengen, gantianlah partai kami, gantianlah tokoh idola kami. Menunjukkan kalian sendiri tidak puas dengan pemerintah sebelumnya. Kalian sendiri merasa atau menuduh pemerintah menipu dari sisi ini, tidak jujur dari sisi ini, zalim dari sisi ini. Baik, maka bagaimana justru kalian mendukung program-program mereka yang batil? Adapun fasilitas memang itu kewajiban mereka. Maka tidak layak kemudian si Abdul Somad ini ataupun yang lainnya menggunakan adanya fasilitas-fasilitas tadi untuk menekan orang-orang yang tidak mau pemilu. Memang ini adalah kewajiban pemerintah. Sementara kita, kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat pada pemerintah hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara kufur, bukan perkara syirik, bukan perkara kemunafikan, bukan pula perkara bid'ah dan kemaksiatan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Memang ini adalah kewajiban kami untuk taat pada Allah dan tidak taat kepada penguasa di dalam kemaksiatan, apalagi dalam amalan kekufuran.
Kami ingin pemerintah biar berkuasa, biar dia punya kesempatan luas untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Tahun pertama belum berhasil, tahun kedua belum berhasil, tahun ketiga diperbaiki, tahun keempat sudah semakin baik, dan seterusnya. Adapun lewat pemilu, justru dengan adanya pemilu, penguasa mungkin 2 tahun pertama bekerja, entah jatuh bangun, dia masih harus memperbaiki kesalahan penguasa sebelumnya, hutang-hutang penguasa sebelumnya. Bagaimana akan memikirkan kesejahteraan rakyat. Tahun ketiga sudah mikir, wah ini sebentar lagi kekuasaan sudah mau habis. Akhirnya dia sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan. Bukan lagi untuk melayani rakyat 100% dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan jujur, terbuka. Bukan. Ini gara-gara apa? Pemilu-pemilu kalian itu, penguasa jadi tidak betul-betul bersungguh-sungguh dan tulus, ikhlas dan konsentrasi untuk rakyat, tapi untuk mempertahankan kekuasaan. Khawatir kekuasaannya akan segera berakhir. Akhirnya sibuk untuk boleh jadi untuk memperkaya diri sendiri demi bekal setelah tidak berkuasa dan sebagainya. Gara-gara pemilu yang 5 tahunan itu. Kami inginnya penguasa biar berkuasa, ada kesempatan sambil kita doakan agar Allah Ta'ala mengukuhkan kekuasaannya, menolongnya, memberikan hidayah kepadanya, daripada nanti di akhirat sengsara dan menyesal yang kekal abadi, atau yang entah berapa ratus tahun menyesal, berapa ribu tahun menyesal, na'udzubillah, dan sebagainya. Baik. Adapun kalau ucapan sebagian orang-orang yang menyimpangkan ilmu usul fikih, yaitu ini masuk dalam bab irtikabu akhafud dararain, melakukan perkara yang paling ringan bahayanya dari 2 bahaya atau dari 2 kerugian, ini penipuan dari mereka. Atau mungkin ini adalah dari fatwa yang keliru, dari ijtihad keliru sebagian masyayikh yang ditipu oleh orang-orang yang memberikan input dan data yang menipu dari kalangan hizbiyun. Hizbiyun memberikan data yang menipu kepada para ulama. Oh iya, kenapa? Siapa yang menjadikan bahwasanya jalan hanya tinggal 2, dua-duanya bahaya, cari yang paling ringan. Masih ada jalan yang ketiga. Cara memperbaiki penguasa adalah dengan bertaubat kepada Allah, rakyat-rakyat bertaubat semuanya, dan dengan bersabar, mendoakan dan menolong. Bukan dengan cara-cara yang batil. Bukan malah dengan cara mendongkel atau menjatuhkan dia secara rahasia, atau secara pelan-pelan, atau secara resmi lewat pemilu itu. Bukan dengan cara itu. Allah sudah memberikan jalan yang lain. Jadi tidak hanya 2 jalan, masih banyak jalan wahai para penipu. Masih banyak jalan untuk memperbaiki penguasa. Tayyib. Karena kezaliman penguasa ini gara-gara mayoritas rakyatnya sendiri zalim di pasar-pasar, di jalan-jalan, atau di tempat-tempat pendidikan atau tempat-tempat kerja. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menguasai sebagian yang lain disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Maka kunci perbaikannya bukan dengan cara pemilu, bukan cara menempuh yang bahaya yang paling ringan, tinggal 2, tak, masih ada jalan yang lain. Baik, jangan menipu rakyat terus-menerus. Masih ada jalan yang lain wahai para juru dakwah yang buruk. Baik, itu jawaban dari sisi syariat, insya Allah dengan dalil-dalil syariat. Adapun kalau kalian memang ahli dunia, sudut pandang kalian sekedar keduniaan, maka saya punya jawaban yang satu lagi. Kalau kalian, wahai Abdul Somad dan sebagainya, mengatakan sebagian orang tidak mau pemilu tapi memakai juga fasilitas pemerintah, anak tanya, fasilitas pemerintah pakai duit siapa? Pakai dompet masing-masing individu pemerintah kan? Kah? Atau bukan? Bukan, kalian sendiri tahu, itu dari pajak diambil dari rakyat. Rakyat yang banting tulang, peras keringat pagi sore siang malam, diambil untuk diperas lagi dengan membayar pajak. Dari pajak rakyat itulah adanya fasilitas-fasilitas ini. Bahkan rakyat itulah yang memberikan gaji pada pemerintah, gaji bulanan atau bahkan tunjangan-tunjangan. Rakyat yang mungkin entah sehari semalam makan hanya berapa kali dengan kualitas berapa, sementara boleh jadi yang mereka kasih makan, penguasa yang mereka kasih makan sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Kita tidak bicara tentang satu pemerintahan. Seluruh dunia polanya macam itu. Yang dihasilkan dari pajak-pajak itu. Mayoritasnya seperti itu. Tayyib. Maka wahai Abdul Somad ataupun orang yang lainnya, kalau engkau membangga-banggakan fasilitas, ketahuilah fasilitas itu diambil dari duit rakyat. Dan belum seberapa itu dibanding dengan duit rakyat yang telah dikumpulkan. Kita tidak mengatakan penghasilan pemerintah hanya dari pajak, tapi banyak sekali dari pajak. Ada yang lain.
Tetapi tidak layak untuk membanggakan itu wahai Abdus Somad, sementara masih banyak janji-janji yang belum terpenuhi dan duit rakyat masih banyak yang belum dipakai untuk kepentingan rakyat. Kan katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi coba berapa persen yang setelah didapatkan dari rakyat kemudian dikembalikan ke rakyat? Berapa banyak dana yang disunat di tengah jalan? Biayanya sekian, pemberian sekian, tahu-tahu sampai ke rakyat hanya berapa persen saja. Maka tidak layak engkau wahai Abdus Somad menjadi wakil untuk membanggakan fasilitas tadi. Tayyib, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari sisi yang lain kita wajib bersyukur atas usaha pemerintah dan kita doakan agar mereka mendapatkan taufik dan agar mereka takut kepada Allah. Bahwasanya di hari kiamat orang akan sangat menyesal walaupun dia adil, sangat menyesal kenapa dia sampai menjadi penguasa untuk satu atau dua orang. Bagaimana kalau berjuta-juta atau ratusan juta atau puluhan juta? Maka semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada pemerintah kita dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka untuk menjadi semakin takut dan bertakwa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.